ijazah SMA Gibran digugat ke pengadilan, kenapa bisa sampai seorang wakil presiden yang sedang menjabat justru dipersoalkan ijazahnya? Apa benar Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sebagai syarat maju dalam Pilpres? Dan apakah gugatan ini murni soal hukum atau ada muatan politik di baliknya? Mari kita bahas secara tuntas. Pada Jumat 29 Agustus lalu, seorang warga bernama M. Subhan resmi mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak tergugat dalam perkara ini adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan juga Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Gugatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan sidang pertama dijadwalkan pada 8 September mendatang. Pertanyaannya, apa yang dianggap melawan hukum? Menurut Subhan, persoalan ini berawal dari syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Pemilu jelas menyebutkan syarat minimal adalah tamat SMA atau sederajat. Namun, Subhan menilai Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat yang sah. Di berkas pencalonan KPU, disebutkan Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School di Singapura dan melanjutkan ke UTS InSearch di Australia. Menurut Subhan, sekolah itu tidak bisa disetarakan dengan SMA Indonesia, sehingga Gibran dianggap tidak memenuhi syarat. Tapi, pandangan berbeda datang dari Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, Baraj JP, David Pajung. David menegaskan bahwa gugatan ini tidak berdasar. Menurutnya, pertama, Gibran justru menempuh pendidikan di sekolah berstandar internasional. Kedua, kualitas sekolah itu bahkan bisa dibilang setara atau lebih dari SMA Indonesia. Ketiga, Gibran sudah 2 kali diverifikasi KPU, saat maju sebagai wali kota Solo dan saat maju sebagai cawapres. Keempat, bahkan Mahkamah Konstitusi sudah memperkuat legitimasi pencalonan Prabowo dan Gibran. Jadi menurut David, gugatan ini hanyalah upaya mencari-cari masalah, atau istilahnya, mencari jarum dalam jerami. Lalu kita bertanya lagi, benarkah sekolah luar negeri tidak bisa dianggap sederajat dengan SMA? Apakah undang-undang hanya mengakui lulusan dari sekolah Indonesia? Atau sebaliknya, KPU memang punya kewenangan menafsirkan istilah sederajat? Subhan tetap kukuh. Ia menegaskan bahwa tafsir sederajat harus berdasarkan hukum pendidikan di Indonesia. Artinya, hanya sekolah-sekolah di bawah aturan Indonesia yang bisa disebut sederajat SMA. Dan karena Gibran tidak punya ijazah SMA Indonesia, maka pencalonannya dianggap cacat hukum. Subhan juga menambahkan, KPU ikut digugat karena dianggap meloloskan pencalonan Gibran tanpa dasar hukum yang kuat. Sementara itu, David menyebut jika tafsir Subhan dipaksakan, maka artinya semua lulusan luar negeri otomatis tidak bisa jadi pejabat publik di Indonesia. Ini jelas tidak masuk akal. Kalau memang aturan itu berlaku, seharusnya KPU sejak awal menolak pencalonan Gibran, baik di Solo maupun di tingkat pusat. Menariknya, Subhan pernah membawa kasus ini ke PT UN Jakarta. Namun, gugatan itu ditolak atau dismiss karena dinilai sudah melewati batas waktu dan bukan kewenangan PT UN lagi. Karena itulah, Subhan memilih jalur perdata di pengadilan umum. Pertanyaannya, apakah gugatan perdata ini bisa masuk? Atau justru dianggap salah kamar karena perkaranya lebih cocok dibawa ke PT UN? David menilai, langkah ini hanyalah usaha sia-sia. Menurutnya legitimasi Gibran sudah sangat kuat, dari sisi hukum, konstitusi, politik, hingga sosial. Ditambah lagi, rakyat Indonesia sudah memilih Prabowo Gibran dengan lebih dari 56% suara. Tetapi, Subhan menjawab sebagai warga negara, ia punya hak legal standing untuk menggugat. Dan menurutnya, justru disinilah hukum diuji. Apakah pengadilan berani menyatakan bahwa seorang pejabat negara tidak memenuhi syarat pencalonan? Atau sebaliknya, pengadilan akan menolak gugatan dengan alasan legal standing dan tafsir hukum yang lemah? Jadi mari kita tarik garis besar. Bu 1, Subhan menilai Gibran tidak punya ijazah SMA sah, sehingga pencalonannya melanggar hukum. Bu 2, David menilai Gibran sah secara administratif, hukum, politik, dan sosial, sehingga gugatan ini tidak berdasar. Bu 3, PT UN sudah menolak gugatan, kini pengadilan perdata akan menguji ulang perkara ini. Kita tunggu jawabannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 September mendatang. Apakah gugatan ini akan diterima atau langsung ditolak?
Apakah benar ijazah SMA Gibran bermasalah, atau semua ini hanya bagian dari polemik politik? Bagaimana menurut Anda? Apakah gugatan ini murni demi tegaknya hukum, atau sekadar manuver politik untuk melemahkan legitimasi Gibran? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, ikuti terus channel ini untuk update terbaru soal sidang gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.